Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahathir Muhammad. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Saya dari Fakultas Teknik Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa berita yang saya ambil dari internet, dan ini adalah sekaligus tugas dari mata kuliah kewarganegaraan. Nah, masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir. Mereka adalah salah satu atlet badminton yang menjuarai 3 kali berturut-turut. Nah, pertanyaannya, apakah kegiatan yang dilakukan pasangan tersebut dianggap bela negara? Pertama, kita harus mencari tahu dahulu nih, apa itu tentang bela negara. Bela negara adalah suatu sikap atau perilaku dan tindakan warga negara, baik itu secara perorang atau kolektif, dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dan negara. Nah, jawabannya adalah iya, karena memenangkan bulu tangkis termasuk bela negara. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara, serta keyakinan akan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menghadapi ancaman dan tantangan terhadap keutuhan, kedaulatan, dan kesatuan bangsa. Apakah ada ancaman terhadap kegiatan tersebut? Nah, jawabannya, kegiatan mereka dalam memenangkan turnamen All England berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Masyarakat Indonesia mendukung keputusan negara dalam menghadapi ancaman berbentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama, serta menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin yang merupakan ancaman. Nah, dengan menang 3 kali berturut-turut, Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir kalahkan All England merupakan salah satu prestasi yang luar biasa, dan kegiatan mereka itu dapat dikategorikan sebagai bela negara. Nah, lanjut ke pembahasan kedua, yaitu tentang Rini Murtini. Rini Murtini adalah seorang bandar Lampung yang sedang menyiapkan bibit guna untuk menghijaukan kampung daerahnya. Apakah kegiatan yang dilakukan Rini Murtini dapat dikategorikan dengan bela negara? Jawabannya adalah iya, karena kembali ke pertanyaan yang di awal tadi, karena bela negara itu adalah suatu sikap atau perilaku yang dijiwai warga negara. Oleh karena itu, menyiapkan bibit guna untuk menghijaukan kampung dapat dikategorikan sebagai bela negara. Nah, alasan mengapa menyiapkan bibit guna itu termasuk bela negara, yaitu ada 3 alasan. Yang pertama, yaitu cinta tanah air. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan. Dan yang ketiga, tanggung jawab warga negara. Nah, masuk ke pembahasan yang ketiga, berita yang ketiga, yaitu seorang Butet Manurung, seorang guru di pelosok dan mendirikan sekolah rimba sejak tahun 1999. Nah, apakah kegiatan Butet ini bisa dikategorikan dengan bela negara? Menurut saya, bisa dikategorikan bela negara, karena mengajari anak di suatu pelosok adalah salah satu bentuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan memberikan pendidikan di pelosok, kita dapat membantu mengembangkan potensi mereka dan memiliki masa depan yang lebih baik. Hal ini tentu saja dapat membantu Indonesia dan keseluruhannya.
Lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu relawan. Siapa yang tidak tahu relawan? Relawan adalah seseorang sukarela menyanggupi atau menyatakan kesediaan untuk melakukan suatu layanan secara cuma-cuma. Nah, pertanyaannya, apakah relawan ini termasuk bela negara? Jawabannya iya. Mengapa demikian? Karena relawan sebagai agen perubahan termasuk kategori bela negara berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bela negara ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu adalah dengan menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negaranya. Nah, peranan relawan. Peranan relawan yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membantu masyarakat mengembangkan keterampilan dan potensi mereka. Dan yang kedua, meningkatkan kemandirian masyarakat, membantu mengatasi masalah mereka sendiri. Dan yang ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Contoh kegiatan relawan yaitu yang pertama, mengajari anak-anak di daerah terpencil, dan yang kedua, membangun infrastruktur di daerah terpencil, dan yang ketiga, melakukan penyuluhan kesehatan di masyarakat, dan yang keempat, melakukan aksi sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Nah, itulah tadi pembahasan atau analisis yang saya pelajari dan saya kutip dari internet. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.